Keragaman merupakan salah satu aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu memiliki latar belakang, nilai, keyakinan, dan pengalaman yang berbeda. Peran pertama, penting untuk diakui bahwa keragaman memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pemecahan masalah yang lebih baik. Ketika orang-orang dengan latar belakang yang berbeda bekerja bersama, gagasan yang baru muncul, perspektif yang luas terbentuk, dan solusi yang holistik dapat ditemukan. Namun untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, keragaman perlu dikelola dengan baik. Pertama, penting untuk membangun budaya inklusi yang memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman. Keberagaman melibatkan menciptakan lingkungan yang aman di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan didengar. Melalui pendekatan ini, orang-orang merasa termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka tanpa rasa takut atau diskriminasi. Selanjutnya, komunikasi efektif menjadi kunci dalam mengelola keberagaman. Penting untuk mengembangkan keterampilan mendengar yang aktif, memahami perspektif orang lain, dan berkomunikasi dengan bijaksanaan. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Selain itu, penting untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam mengelola keberagaman. Dalam kesimpulannya, mengelola keberagaman merupakan tantangan yang penting dalam mencapai tujuan dan cita-citaan. Dengan membangun budaya inklusi, komunikasi efektif, kesetaraan dan keadilan, kolaborasi, kepemimpinan yang beragam, serta berpendidikan dan pelatihan yang tepat, kita dapat memanfaatkan potensi penuh keragaman untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. 1. Kebangkitan nasional. Pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20 terjadi gerakan sosial politik yang menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Gerakan ini melibatkan berbagai organisasi dan tokoh yang berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Salah satu organisasi yang berperan penting dalam kebangkitan nasional adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 oleh para mahasiswa asal Jawa. Gerakan kebangkitan nasional ini mendorong terbentuk semangat persatuan dan solidaritas antara rakyat Indonesia untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai daerah dan organisasi. Dalam kongres ini, para pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir janji. 1. Tanah air Indonesia, 1. Bangsa Indonesia, dan 1. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan manifestasi dan tekad para pemuda untuk bersatu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebarjo dengan bantuan dari beberapa tokoh. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak dari perjuangan rakyat Indonesia yang telah berjuang selama lebih dari 3,5 abad melawan penjajahan asing. Proklamasi ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat yang terdiri dari seluruh wilayah dan rakyatnya. 4. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam Undang-Undang 1945 tersebut terdapat 5 sila yang menjadi dasar negara, yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jati diri Indonesia bidang pendidikan berikutnya adalah mengenai budaya toleransi. Melalui toleransi, bangsa Indonesia bisa lebih menerima perbedaan yang ditunjukkan dalam kurikulum pendidikan, misalnya menciptakan pembelajaran yang inklusif serta menghargai keberagaman.
Dalam film tersebut menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebab tanpa berpijak pada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, masyarakat yang memiliki keanekaragaman akan mudah terpecah belah.